Keputusan Founding Fathers Indonesia untuk memisahkan agama dan negara memiliki konsekuensi logis tidak diizinkannya hegemoni agama-agama di Indonesia. Semua identitas agama yang beraneka ragam diakui keberadaannya. Dominasi agama atas negara dapat diartikan hegemoni atas nama hegemoni agama itu seperti ini tidak memiliki tempat secara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu hegemonisme agama? Hegemonisme agama adalah tuntutan agar agama itu mempunyai kekuasaan atas negara yang merupakan juga hegemoni agama terhadap agama yang berbeda. Hegemonisme agama mengakibatkan bersatunya dua absolutisme, yaitu negara dan agama. Ini melahirkan totalitarianisme yang amat mengerikan yang terjadi pada abad pertengahan yang akhirnya menimbulkan perlawanan terhadap agama yang melahirkan konsep negara sekuler, anti-agama. Revolusi Prancis yang anti-agama merupakan lembar kekelaman daripada hegemoni agama. Hegemonisme agama tetap merupakan bahaya yang perlu diwaspadai. Bersatunya dua absolutisme ini, yaitu agama dan negara, itu menimbulkan kecenderungannya bercampurnya nasionalisme dan agama. Dan itulah yang terjadi dalam politik identitas dan masih mungkin terjadi. Bahkan pemilu yang baru saja berlangsung juga masih juga terjadi. Jadi hegemonisme agama bukan hanya ancaman pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini. Apalagi masa era kebangkitan agama-agama yang biasanya disebut juga era kebangkitan fundamentalisme agama. Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan toleransinya dapat menjadi contoh dari pelajaran kegelapan hegemonisme agama. Indonesia sebagai negeri yang subur tidak hanya menjadi tempat yang subur bagi tumbuh-tumbuhan. Ada slogan bahwa apapun yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh begitu. Termasuk juga agama, karena agama-agama yang saat ini besar di Indonesia adalah agama-agama pendatang. Masuknya agama-agama di Indonesia terjadi dengan cara damai. Agama-agama besar yang kini diakui sebagai agama yang resmi atau agama yang diakui oleh negara merupakan agama pendatang. Walaupun tepatnya adalah agama-agama yang diakui dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Karena tidak ada hak pemerintah untuk menolak sebuah agama di negeri ini. Agama-agama tersebut kehadirannya diakui di Indonesia sehingga bertumbuh dengan subur. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika banyak orang bahkan sejarawan mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negeri yang berhadapan dengan berbagai persoalan dan kesulitan masyarakat yang serba aneka, namun bebas dari salah satu kebatilan katanya begitu umat manusia, yaitu sengketa agama. Jadi tidak pernah terjadi di Indonesia perselisihan agama sebenarnya, karena agama-agama itu masuk dengan cara damai. Apalagi perang agama seperti di negeri-negeri lain, baik di timur maupun di barat. Kalaupun Indonesia mempergunakan agama dalam peperangan, hal itu adalah perang sambil melawan pemerintah, menurutnya demikian. Jadi bukan melawan agama lain. Bahkan saya setuju juga konflik-konflik yang pernah ada yang mengatasnamakan Indonesia itu bukan konflik agama. Dan tidak pernah ada sebenarnya agama itu sendiri juga membawa konflik. Kemudian juga di Indonesia kemiskinan bukan merupakan penyebab timbulnya hegemonisme agama. Karena pada awalnya tercipta toleransi antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang hidup justru dalam kemiskinan. Jika pada waktu kemudian terjadi hegemonisme agama yang melahirkan benturan agama, hal itu disebabkan oleh faktor lain, bukan sesuatu yang lahir dari budaya Indonesia yang sangat toleran. Hegemonisme agama memang tidak mempunyai akar di Indonesia.
serta tempat dalam hukum NKRI. Namun hegemoni agama-agama terus berusaha dimunculkan. Usaha agama-agama untuk menuntut dominasi atas negara, ya, bukan menjadi agama negara, terus berlangsung secara terus-menerus sejak berdirinya NKRI. Jadi memang dia tidak minta agama negara, tapi kalau ada agama yang menuntut dominasi khusus, nah ini juga menjadi persoalan. Itu adalah hegemonisme agama. Usaha itu ternyata untuk hegemonisme agama bukan hanya dilakukan secara konstitusional. Jadi disiasati secara konstitusional, ya. Ada penetrasi nilai-nilai agama ke dalam Pancasila. Harusnya nilai-nilai Pancasila itu dengan Kebinekaan tapi dikuasai oleh nilai-nilai agama tertentu misalnya, ya, yang berusaha untuk menuntut. Tidak lagi nilai-nilai yang baik untuk semua, tapi khusus untuk kelompok tertentu. Nah ini perlu hati-hati. Pancasila tidak berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa akibat itu. Harusnya kan Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Tetapi karena diisi oleh nilai-nilai yang berbeda dengan Pancasila, dengan penguasaan, dominasi khusus, itu bisa terjadi. Penafsiran Pancasila tidak didasarkan lagi oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita masih mendengar penafsiran bagaimana dikatakan Pancasila itu menerima katanya dengan ketuhanan yang esa dihasilkan secara teologis. Padahal itu tidak ada. Setiap agama-agama boleh menafsirkan sila ketuhanan Maha Esa itu menurut pandangan mereka. Jadi itu juga bukan Tuhan dari kepercayaan agama tertentu, bukan. Tapi keyakinan ada yang ilahi. Karena dari awal Indonesia mengakui bahwa manusia Indonesia beragama, baik agama maupun kepercayaan. Dan kepercayaan itu sebenarnya juga agama. Jadi pemerintah tidak campur untuk menentukan mana agama yang benar, mana yang tidak. Jadi hegemoni agama yang tidak memiliki akar dan kekuatan hukum di Indonesia itu perlu diwaspadai. Ya, setidaknya ya pertama-tama kita harus melihat bahwa jangan sampai hegemoni agama itu kemudian menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antar agama seperti itu. Memang kita juga lihat pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, pemerintah memasuki daerah berbahaya wilayah agama dan memberikan fasilitas khusus bagi agama-agama yang mendukung pemerintah dalam melestarikan kekuasaannya. Dan kemudian melahirkan undang-undang yang diskriminatif terkait dalam hal itu. Dan ini tentunya ya merugikan Indonesia. Dan kemudian akibatnya agama kehilangan daya kritis, ya, dibungkam dengan kekuatan senjata. Diskriminasi agama terjadi secara terbuka dan agama-agama dipasung oleh kekuasaan. Tidak mengherankan ya, menjelang runtuhnya Orde Baru, benturan agama-agama terjadi secara mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah akibat daripada hegemoni agama. Dan hegemoni agama-agama itu terjadi karena tidak adanya keadilan. Peristiwa Aceh yang menuntut ditetapkannya syariat Islam, juga karena ketidakadilan pemerintah pada masa lalu, itu juga menjadi persoalan hingga kini. Di samping ketidakadilan, hal lain yang mendorong lahirnya hegemoni agama-agama adalah penafsiran yang sempit, yang melahirkan fanatisme agama dan menolak representasi agama lain. Biasanya ini lahir dari sistem pendidikan agama yang tidak bersifat edukasi, melainkan bersifat indoktrinasi. Sistem indoktrinasi agama menjadi berbahaya ketika komunitas agama tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Karena indoktrinasi bukan sistem pembelajaran sebenarnya. Karena pengetahuan itu kan bukan ditransfer, dikonstruksi. Jadi fenomena ikonoklasme yang tampak dalam penghancuran rumah-rumah ibadah yang belum juga berhenti hingga saat ini terkait dengan tersebut. Jadi perusak rumah ibadah itu biasanya tidak tahu menahu tentang aturan pemerintah. Harusnya kan mereka tahu. Agama-agama tertentu memfungsikan agama-agama lain sebagai sesuatu yang salah tanpa berusaha memahami keberadaan yang berbeda. Ini kita masih lihat. Di medsos itu para apologet itu saling menyerang. Dan kemudian mereka juga saling berusaha memberikan indikator mana agama yang benar, agama yang paling benar gitu. Kan menjadi persoalan juga ya. Jadi mereka juga mengklaim bahwa agama mereka adalah yang paling benar. Ya secara pengakuan pribadi subjektif ya boleh.
Tapi kan pengakuan negara ini semua agama itu kan diterima, sama posisinya. Jadi kita tidak bisa menetapkan satu agama tertentu, ya, yang paling benar. Jadi debat-debat agama itu yang membuat klaim absolut, ya, saling serang, bahkan sampai di dalam internal agama pun, Katolik Protestan sudah saling serang. Padahal siapa yang bisa menjadi hakim atas agama-agama itu? Yang menjadi hakim agama itu benar atau tidak kan Tuhan. Tapi ya di Indonesia kan semua mendapat kesempatan yang sama, harusnya kita bersyukur. Di Indonesia tuh agama-agama mendapat kesempatan yang sama. Tapi kenapa eh, kita tidak bersyukur dan masih banyak kelompok-kelompok agama yang mengklaim diri paling benar, menyingkirkan yang lain, melakukan diskriminasi. Memang Soekarno mengatakan bahwa jikalau kita ingin berkontribusi Indonesia, maka agama-agama itu berusaha untuk mendapatkan jabatan-jabatan di Indonesia ini. Terkhusus juga legislatif, tapi bukan untuk kepentingan individu atau kelompok, tapi untuk kepentingan semua. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan sebabnya kalau kita lihat kampanye-kampanye politik, mereka masih ribut kepada kepentingan kelompok. Padahal ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Sehingga akhirnya kita juga menjadi heran juga. Sudah terpilih pun Prabowo dengan Gibran, masih ada yang memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Mereka memilih Prabowo dengan Gibran. Bagaimana bisa? Jadi ada hal-hal yang lucu di negeri ini. Ya. Jadi ingin memaksakan kehendaknya. Dan kemudian memaksakan komunitasnya. Dan kita juga hati-hati. Ingin memaksakan hegemoninya, agamanya di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah persoalan. Karena Indonesia memposisikan semua agama-agama itu sama tempatnya. Dan Pancasila itu menjadi rumah bersama, rumah pemikiran. Bukan kita menyamakan agama, bukan. Karena berbedalah, maka kita mencari nilai-nilai yang sama untuk menjadi dasar bersama. Ya, sekali lagi, mari kita juga, teman-teman yang menonton video saya ini, menuliskan kira-kira apa yang masih terlihat semangat hegemonisme agama itu, terutama di ruang medsos, di ruang debat-debat agama ini. Ya, baik debat antar agama maupun debat di dalam satu agama seperti itu. Silakan tuliskan hal-hal yang kira-kira perlu kita amati, kita suarakan supaya jangan sampai usaha-usaha hegemonisme agama ini menghambat kita sebagai bangsa, kemajuan kita sebagai bangsa. Dan kemudian kita bahas bersama nantinya. Sehingga dengan demikian kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita mencerahkan kepada bangsa ini bahwa kita bersyukur kepada Pancasila yang menempatkan semua agama-agama pada posisi yang sama. Sehingga dengan demikian kita bisa bekerja sama dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga membangun nilai-nilai bersama menjadi dasar bersama untuk hidup bersama dan membangun Indonesia yang kuat.